Di antara sunyi yang tak pernah benar-benar sepi, ada jiwa yang perlahan sadar bahwa dirinya tidak diciptakan untuk sekadar mengikuti arah, melainkan untuk menemukan makna di balik setiap langkah yang terasa berbeda. Ada saat-saat tertentu dalam hidup, ketika segala sesuatu berjalan seperti biasa di mata orang lain, namun di dalam dirimu terasa ada yang tak sejalan. Bukan karena ada yang salah, bukan pula karena dunia ini keliru, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang diam-diam menolak untuk larut begitu saja. Seolah ada bisikan halus yang terus mengingatkan bahwa jalanmu bukanlah jalan yang ramai dilalui, bukan jalur yang penuh tepuk tangan, melainkan jalur sunyi yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau mendengar. Kamu mungkin pernah berada di tengah keramaian, namun merasa seolah berdiri sendirian di ruang yang luas dan hampa. Suara orang-orang terdengar seperti gema yang jauh, sementara pikiran dan perasaanmu berjalan ke arah yang berbeda. Bukan karena kamu ingin menjauh, tapi karena ada jarak yang tak terlihat, jarak antara apa yang dirasakan oleh banyak orang, dan apa yang hidup di dalam dirimu. Dan anehnya, semakin kamu mencoba untuk menyatu, semakin terasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dipaksa untuk menjadi sama. Kamu bisa tersenyum, kamu bisa mengikuti percakapan, kamu bisa terlihat seperti yang lain, tapi jauh di dalam, ada bagian dari dirimu yang tetap terjaga, tetap mengamati, tetap bertanya tanpa suara. Mungkin pernah terlintas di benakmu, kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak bisa saja menjadi sederhana, menjadi biasa, menjadi seperti yang lain tanpa beban berpikir terlalu dalam? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, selalu ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada bagian dari dirimu yang diam-diam menolak untuk kembali tertidur. Kamu mulai menyadari bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan dari dalam. Ia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari pengalaman, dari luka yang pernah kamu rasakan, dari keheningan yang pernah kamu jalani, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kamu abaikan. Ada saatnya kamu merasa lelah, bukan karena hidup ini terlalu berat, tapi karena harus terus menjelaskan sesuatu yang bahkan sulit kamu jelaskan kepada dirimu sendiri. Orang lain mungkin melihatmu sebagai pribadi yang sulit dimengerti, sulit diatur, atau bahkan dianggap terlalu berbeda. Tapi mereka tidak pernah benar-benar melihat bagaimana perjalanan batin yang kamu lalui. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya terbangun di malam hari dengan pikiran yang penuh, bukan oleh kekhawatiran, tapi oleh kesadaran yang perlahan membuka lapisan-lapisan kehidupan. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menatap sesuatu yang sederhana, namun merasakan makna yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Dan mungkin, kamu pun tidak selalu ingin menjadi seperti ini. Ada keinginan kecil untuk hidup lebih ringan, lebih sederhana, tanpa harus memikirkan hal-hal yang terasa begitu dalam. Tapi setiap kali kamu mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, ada sesuatu yang kembali mengetuk, pelan, namun pasti. Seolah hidup ini tidak membiarkanmu untuk kembali menjadi seperti sebelumnya. Ada momen di mana kamu merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh dengan suara, kebiasaan, dan pola yang sudah terbentuk. Dan satu dunia lain yang sunyi, dalam, dan penuh makna, namun tidak semua orang bisa melihatnya. Dan kamu berada di tengah-tengah itu, tidak sepenuhnya milik yang satu, dan tidak sepenuhnya bisa kembali ke yang lain. Dalam keheningan itu, kamu mulai belajar sesuatu yang tidak diajarkan oleh siapapun. Bahwa tidak semua yang berbeda harus diperbaiki. Bahwa tidak semua yang sunyi berarti kosong. Dan bahwa tidak semua yang sulit dipahami berarti salah. Kamu mulai melihat bahwa apa yang selama ini kamu anggap sebagai ketidakcocokan, mungkin bukanlah kelemahan, melainkan arah. Arah yang tidak selalu jelas, tidak selalu mudah, tapi selalu membawa sesuatu yang lebih dalam setiap kali kamu berani melangkah. Dan disitulah perlahan muncul kesadaran, bahwa mungkin kamu tidak diciptakan untuk mengikuti, melainkan untuk memahami. Bukan untuk menjadi bagian dari keramaian, tapi untuk melihat dari kejauhan dengan mata yang lebih jernih. Kadang, rasa berbeda itu terasa seperti beban. Tapi di waktu lain, ia terasa seperti cahaya kecil yang menuntunmu keluar dari kegelapan yang tidak disadari oleh banyak orang. Cahaya yang tidak terang benderang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih luas dari apa yang terlihat. Kamu mulai lebih peka terhadap hal-hal yang tidak kasat mata, terhadap perubahan kecil dalam sikap seseorang, terhadap getaran suasana yang tidak bisa dijelaskan, terhadap keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dan dari situ, kamu mulai memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat,
tapi juga tentang apa yang dirasakan, bahkan ketika tidak ada yang bisa menjelaskannya. Ada bagian dalam dirimu yang terus tumbuh, tanpa perlu diakui, tanpa perlu disetujui. Ia hanya ada, dan semakin hari semakin terasa nyata. Mungkin itulah yang membuatmu sulit untuk diatur. Bukan karena kamu menolak, tapi karena kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Ada garis halus dalam dirimu yang tidak bisa dilanggar, bahkan oleh dirimu sendiri. Dan dari situlah, tanpa kamu sadari, kamu mulai menjadi pusat perhatian, bukan karena kamu mencarinya, tapi karena sesuatu dalam dirimu memancarkan keunikan yang tidak bisa disembunyikan. Orang-orang mungkin tidak selalu mengerti, tapi mereka merasakan. Mereka melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang membuat mereka berhenti sejenak, meski hanya untuk bertanya dalam hati. Dan perlahan, kamu mulai menyadari bahwa menjadi berbeda bukanlah tentang menjauh dari dunia, tapi tentang melihat dunia dengan cara yang tidak semua orang miliki. Ada keindahan dalam itu, meski terkadang terasa sepi. Ada makna dalam itu, meski tidak selalu mudah dipahami. Dan ada tujuan dalam itu, meski belum sepenuhnya terlihat. Seiring waktu, kamu mulai berdamai dengan perasaan itu. Tidak lagi mencoba menghilangkannya, tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi seperti yang lain. Kamu mulai menerima bahwa ada bagian dalam dirimu yang memang tidak akan pernah sepenuhnya cocok dengan pola yang ada. Dan anehnya, justru dari penerimaan itu, muncul ketenangan yang selama ini kamu cari. Ketenangan yang tidak datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Ketenangan yang tidak bergantung pada penilaian orang lain, tapi pada kesadaran bahwa kamu sedang berjalan di jalanmu sendiri. Dan di titik itu, kamu mulai melihat semuanya dengan lebih jernih. Bahwa setiap rasa berbeda yang kamu alami, setiap keheningan yang kamu rasakan, setiap pertanyaan yang muncul tanpa jawaban, semuanya bukanlah kebetulan. Semuanya adalah bagian dari perjalanan yang perlahan membentuk siapa dirimu sebenarnya. Dan mungkin, tanpa perlu disadari sepenuhnya, ada pola-pola halus yang mulai terlihat. Seperti jejak-jejak kecil yang selama ini tersembunyi, namun kini mulai menunjukkan arah. Bukan untuk menjelaskan segalanya, tapi cukup untuk membuatmu mengerti bahwa apa yang kamu rasakan selama ini memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar perasaan. Dan ketika kamu mulai memperhatikan lebih dalam, ada tanda-tanda yang muncul dengan caranya sendiri. Tidak selalu jelas, tidak selalu terang, tapi cukup untuk dirasakan oleh hati yang tidak lagi terburu-buru. Seolah hidup ini perlahan membuka lapisan demi lapisan, dan mengundangmu untuk melangkah lebih jauh, masuk ke dalam pemahaman yang lebih sunyi, namun lebih jujur. Dan mungkin, tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diarahkan, ada bagian dari dirimu yang kini mulai siap untuk melihat lebih dalam lagi. 1. Kamu punya prinsip kuat dan tidak mudah diarahkan. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa begitu saja dibelokkan, meskipun dunia di sekitarmu terus bergerak dengan arah yang berbeda. Bukan karena kamu ingin melawan, bukan pula karena kamu merasa paling benar, tetapi karena di dalam hatimu, ada garis yang begitu jelas, begitu tegas, yang tidak bisa kamu abaikan. Garis itu bukan hasil dari kata-kata orang lain, bukan juga karena pengaruh sesaat, melainkan tumbuh dari pengalaman, dari keheningan panjang, dari perenungan yang mungkin tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Seringkali orang melihatmu sebagai pribadi yang sulit diatur. Mereka mungkin berpikir kamu keras kepala, sulit diberi saran, atau bahkan menolak untuk bekerja sama. Tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu bahwa setiap keputusan yang kamu ambil bukanlah hasil dari emosi sesaat. Ada proses batin yang panjang, ada pertimbangan yang dalam, ada dialog sunyi antara dirimu dan sesuatu yang lebih luas dari sekadar logika. Kamu tidak mudah mengatakan, ya, hanya karena semua orang mengatakan hal yang sama. Ada jeda dalam dirimu, ada ruang untuk merenung, ada kebutuhan untuk memahami sebelum menerima. Dan dalam dunia yang serba cepat ini, sikap seperti itu sering dianggap sebagai hambatan. Padahal, disitulah letak kekuatanmu. Kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu tahu bahwa jika kamu terus mengorbankan apa yang kamu yakini, maka perlahan kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Dan kehilangan diri sendiri adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada tidak diterima oleh orang lain. Ada saat-saat di mana kamu merasa lelah. Bukan karena kamu salah, tetapi karena harus berdiri tegak ketika banyak orang memilih untuk mengikuti arus. Ada kesendirian dalam sikap itu. Ada jarak yang tercipta tanpa kamu sadari. Tapi di balik itu semua,
ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, ketenangan karena kamu tahu bahwa kamu tidak sedang mengkhianati dirimu sendiri. Prinsip yang kamu pegang bukan sekadar aturan. Ia adalah cermin dari siapa dirimu sebenarnya. Ia adalah fondasi yang membuatmu tetap berdiri, bahkan ketika keadaan tidak berpihak. Dan meskipun orang lain mungkin tidak selalu memahami, jauh di dalam dirimu ada keyakinan yang tidak tergoyahkan, bahwa jalan yang kamu pilih adalah jalan yang memang harus kamu jalani. Dan dari situlah, tanpa kamu sadari, orang-orang mulai memperhatikan. Mereka mungkin tidak selalu setuju, tapi mereka melihat keteguhan itu. Mereka melihat bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak mudah goyah. Dan itulah yang membuatmu menjadi berbeda, bukan karena kamu berusaha, tapi karena kamu jujur pada dirimu sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Cara berpikir kamu berbeda dari kebanyakan orang. Di dalam kepalamu, dunia tidak pernah terlihat sesederhana yang dibicarakan oleh orang lain. Ada kedalaman yang tidak semua orang rasakan. Ada cara melihat yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika orang lain melihat permukaan, kamu justru tertarik pada apa yang tersembunyi di baliknya. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain, justru bisa membuatmu terdiam lama. Bukan karena kamu bingung, tapi karena kamu merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat. Sebuah percakapan sederhana bisa meninggalkan kesan yang panjang. Sebuah kejadian kecil bisa membuka pemahaman yang luas dalam dirimu. Kadang, kamu merasa seperti hidup di frekuensi yang berbeda. Orang lain berbicara tentang hal-hal yang ringan, sementara pikiranmu melayang pada makna yang lebih dalam. Bukan berarti kamu tidak bisa mengikuti, tapi ada bagian dalam dirimu yang selalu ingin menggali lebih jauh. Ini bukan sesuatu yang kamu pilih secara sadar. Ini adalah cara alami dirimu dalam memandang dunia. Dan seringkali, justru hal inilah yang membuatmu sulit dimengerti. Orang lain mungkin melihatmu sebagai orang yang terlalu banyak berpikir, terlalu dalam, atau bahkan terlalu rumit. Padahal, kamu tidak sedang mencoba menjadi rumit. Kamu hanya tidak bisa melihat sesuatu secara dangkal. Ada dorongan dalam dirimu untuk memahami, untuk merasakan, untuk melihat dari berbagai sisi sebelum benar-benar menerima sesuatu. Dan karena itu, kamu seringkali menemukan dirimu berada di luar percakapan yang biasa. Bukan karena kamu tidak ingin terlibat, tapi karena pembahasan yang ada terasa terlalu sempit untuk pikiranmu. Kamu membutuhkan ruang yang lebih luas, pembahasan yang lebih dalam, sesuatu yang bisa menyentuh bagian dalam dirimu. Namun, di balik semua itu, ada keindahan yang tidak semua orang miliki. Kamu mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat. Kamu mampu memahami tanpa harus dijelaskan secara rinci. Kamu mampu merasakan makna di balik keheningan. Dan meskipun terkadang itu membuatmu merasa terpisah, sebenarnya itu adalah anugerah yang halus. Sebuah cara pandang yang membuat hidup terasa lebih hidup, lebih dalam, lebih bermakna. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Tidak takut jadi berbeda. Ada keberanian dalam dirimu yang tidak selalu terlihat, tapi terasa kuat. Bukan keberanian yang keras atau menantang, melainkan keberanian yang tenang, yang tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika dunia di sekitarmu mencoba membentukmu menjadi sesuatu yang lain. Kamu mungkin pernah merasa tidak cocok, tidak sejalan, atau bahkan tidak diterima sepenuhnya. Tapi alih-alih memaksakan diri untuk berubah, ada bagian dalam dirimu yang memilih untuk tetap bertahan. Bukan karena keras kepala, tapi karena kamu tahu bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak boleh hilang. Menjadi berbeda bukanlah sesuatu yang mudah. Ada risiko untuk disalahpahami, ada kemungkinan untuk dijauhi, ada momen di mana kamu merasa sendirian. Tapi di balik semua itu, ada kejujuran yang tidak bisa digantikan. Kamu tidak memakai topeng hanya untuk diterima. Kamu tidak mengubah dirimu hanya untuk mendapatkan pengakuan. Dan meskipun itu membuat perjalananmu terasa lebih sunyi, ada kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kamu bebas menjadi dirimu sendiri. Dan dari kebebasan itu, muncul kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan untuk berdiri tanpa bergantung pada penilaian orang lain. Kekuatan untuk melangkah tanpa harus menunggu persetujuan. Kekuatan untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia tidak sepenuhnya mengerti. Orang-orang mungkin melihatmu sebagai sosok yang aneh, berbeda, atau tidak biasa. Tapi jauh di dalam, mereka juga merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan.
Sesuatu yang membuat mereka memperhatikan, sesuatu yang membuat mereka bertanya-tanya. Dan tanpa kamu sadari, keberanianmu untuk menjadi berbeda justru menjadi cahaya bagi orang lain. Bukan karena kamu ingin menjadi pusat perhatian, tapi karena keaslianmu memancarkan sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Sering disalahpahami oleh lingkungan. Ada perasaan yang mungkin sering kamu simpan sendiri, perasaan bahwa tidak semua orang benar-benar mengerti dirimu. Mereka melihat dari luar, menilai dari apa yang tampak, dan menarik kesimpulan tanpa pernah masuk ke dalam apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu mungkin pernah merasa bahwa kata-katamu tidak sepenuhnya dipahami, bahwa niatmu sering kali disalahartikan, bahwa sikapmu dianggap berbeda hanya karena tidak sesuai dengan kebiasaan umum. Dan dari situ, perlahan muncul jarak. Bukan karena kamu ingin menjauh, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang mampu melihat dengan cara yang sama. Ada batas yang tidak terlihat, batas antara apa yang kamu rasakan, dan apa yang orang lain bisa pahami. Terkadang, kamu memilih diam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena kamu tahu bahwa menjelaskan pun tidak akan selalu membuat orang mengerti. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Kesalahpahaman itu bisa terasa menyakitkan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tulus. Kamu tidak sedang berpura-pura, tidak sedang memainkan peran, kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dan ketika itu tidak diterima, ada rasa yang sulit dijelaskan. Namun, seiring waktu, kamu mulai belajar sesuatu yang penting. Bahwa tidak semua orang harus mengerti dirimu. Bahwa tidak semua penilaian harus kamu jawab. Bahwa terkadang, diam adalah bentuk pemahaman yang paling dalam. Kamu mulai berdamai dengan kenyataan bahwa menjadi berbeda berarti siap untuk tidak selalu dipahami. Dan dari situ, kamu menemukan ketenangan yang baru. Ketenangan yang tidak bergantung pada penerimaan, tapi pada kesadaran bahwa kamu tidak sedang kehilangan apapun. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah bagaimana orang lain melihatmu, tapi bagaimana kamu tetap setia pada dirimu sendiri, meskipun dunia tidak selalu sejalan. 5. Energi kamu terasa berbeda, meski kamu tidak berusaha menunjukkannya. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun kehadirannya bisa dirasakan. Bukan sesuatu yang tampak secara kasat mata, bukan pula sesuatu yang sengaja kamu tampilkan, tetapi ia hadir begitu saja, mengalir tanpa suara, menyentuh ruang-ruang yang bahkan tidak kamu sadari. Mungkin kamu pernah berada di suatu tempat tanpa banyak bicara, tanpa melakukan sesuatu yang mencolok, namun entah mengapa perhatian orang-orang perlahan tertuju padamu. Bukan karena kamu mencari perhatian, justru sebaliknya, kamu seringkali memilih untuk diam, untuk berada di balik ketenangan, untuk tidak menonjolkan diri. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang membuatmu sulit untuk benar-benar tidak terlihat. Energi itu bukan tentang kekuatan yang keras atau dominan, melainkan sesuatu yang halus, seperti getaran yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Ada kedalaman dalam dirimu yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya, bahkan ketika kamu mencoba menjadi biasa saja. Kamu membawa ketenangan yang aneh, bukan ketenangan yang kosong, tapi ketenangan yang dalam. Ketika orang lain gelisah, kehadiranmu bisa terasa menenangkan. Ketika suasana menjadi kacau, ada bagian darimu yang tetap stabil. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang merasakan itu. Namun di sisi lain, energi itu juga bisa membuatmu terasa berbeda. Tidak semua orang merasa nyaman dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Ada yang tertarik, ada yang penasaran, ada juga yang justru merasa asing. Dan dari situlah, pembicaraan tentang dirimu mulai muncul, bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa yang kamu pancarkan. Kadang kamu sendiri bingung, kamu merasa tidak melakukan apa-apa, tapi kenapa selalu ada perhatian yang datang? Kenapa kehadiranmu seolah meninggalkan kesan, bahkan ketika kamu tidak berniat meninggalkan apapun? Jawabannya bukan terletak pada apa yang kamu lakukan, melainkan pada siapa dirimu ketika kamu tidak sedang berusaha menjadi siapa-siapa. Energi itu adalah bagian dari keaslianmu. Ia muncul ketika kamu jujur pada dirimu sendiri, ketika kamu tidak memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Dan semakin kamu mencoba untuk menutupinya, semakin ia terasa. Karena hal-hal yang berasal dari dalam tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ia akan tetap menemukan jalannya, dalam sikapmu, dalam tatapanmu, dalam caramu hadir di tengah dunia. Perlahan, kamu mulai menyadari bahwa energi itu bukan sesuatu yang harus kamu hindari.
Ia bukan beban, bukan pula sesuatu yang harus kamu jelaskan kepada orang lain. Ia adalah bagian dari perjalananmu, bagian dari bagaimana kamu terhubung dengan dunia, meski dengan cara yang tidak selalu dipahami. Dan ketika kamu mulai menerimanya, ada ketenangan baru yang muncul. Kamu tidak lagi bertanya kenapa kamu berbeda. Kamu tidak lagi mencoba menjadi sama. Kamu hanya menjadi, dan itu sudah cukup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Kamu sulit dikendalikan oleh tekanan sosial. Ada satu hal yang membuatmu tetap berdiri, bahkan ketika banyak orang memilih untuk menyesuaikan diri, kamu tidak mudah goyah oleh apa yang dianggap seharusnya. Bukan karena kamu menolak dunia, tapi karena kamu tidak bisa mengkhianati apa yang kamu rasakan benar di dalam dirimu. Tekanan sosial seringkali datang tanpa suara. Ia hadir dalam bentuk harapan, dalam kebiasaan yang dianggap wajar, dalam pandangan umum yang seolah menjadi aturan tak tertulis. Banyak orang mengikuti itu tanpa bertanya, tanpa mempertimbangkan, karena terasa lebih mudah untuk menyatu daripada berbeda. Namun tidak denganmu. Ada jarak dalam dirimu setiap kali kamu dihadapkan pada sesuatu yang tidak sejalan. Bukan jarak yang dibuat-buat, tapi jarak yang muncul secara alami. Seolah ada bagian dalam dirimu yang berkata, ini bukan untukmu, meskipun secara logika kamu bisa saja mengikuti. Kamu mungkin pernah mencoba menyesuaikan diri, mencoba mengikuti arus, mencoba menjadi seperti yang diharapkan. Tapi setiap kali kamu melakukannya, ada rasa yang tidak nyaman. Seperti mengenakan sesuatu yang bukan milikmu. Seperti berjalan di jalan yang tidak kamu pilih. Dan akhirnya, kamu kembali ke dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak bisa berubah, tapi karena kamu tahu bahwa perubahan yang dipaksakan tidak akan pernah bertahan. Kamu tidak ingin hidup berdasarkan tekanan, tidak ingin membuat keputusan hanya karena takut dinilai berbeda. Ini bukan tentang pembangkangan, ini tentang kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa tidak semua hal cocok untukmu. Kejujuran untuk menerima bahwa jalanmu mungkin tidak akan selalu sama dengan orang lain. Kejujuran untuk tetap melangkah, meskipun tanpa jaminan akan dipahami. Dan dari situ, kamu menjadi seseorang yang sulit dikendalikan, bukan karena kamu tidak bisa diarahkan, tapi karena kamu tidak bisa dipaksa. Ada batas dalam dirimu yang tidak bisa dilewati oleh tekanan apapun. Orang-orang mungkin melihatmu sebagai pribadi yang keras, sulit diatur, atau bahkan terlalu bebas. Tapi mereka tidak melihat bahwa di balik itu semua, ada integritas yang kamu jaga. Ada nilai yang tidak kamu tukar, bahkan untuk kenyamanan. Dan meskipun itu membuat jalanmu terasa lebih sunyi, ada kekuatan yang tumbuh dari sana. Kekuatan untuk berdiri sendiri, kekuatan untuk memilih dengan sadar, kekuatan untuk tidak kehilangan dirimu, di tengah dunia yang terus mencoba membentukmu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Hidupmu sering jadi sorotan, bahkan saat kamu tidak mencarinya. Ada hal yang mungkin sering kamu rasakan, meski sulit untuk dijelaskan, bahwa hidupmu seolah selalu terlihat oleh orang lain, bahkan ketika kamu tidak sedang menunjukkan apapun. Kamu tidak mencari perhatian, tidak berusaha menjadi pusat, tapi entah bagaimana, perhatian itu tetap datang. Mungkin dari caramu bersikap, dari pilihan hidupmu, atau bahkan dari keheninganmu. Ada sesuatu yang membuat orang lain memperhatikan, mengamati, bahkan membicarakan. Dan seringkali, kamu tidak tahu kenapa. Kamu mungkin hanya menjalani hidup seperti biasa, mengambil keputusan berdasarkan apa yang kamu rasa benar, melangkah tanpa niat untuk dilihat. Tapi di mata orang lain, apa yang kamu lakukan terasa berbeda. Dan dari situlah, pembicaraan mulai muncul. Ada yang mengagumi, ada yang penasaran, ada juga yang salah paham. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak mereka temukan pada kebanyakan orang. Kadang, ini terasa melelahkan, karena kamu tidak pernah benar-benar meminta untuk diperhatikan. Kamu hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa harus menjadi bahan pembicaraan. Tapi semakin kamu mencoba untuk menghindar, semakin kamu menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Seolah ada cahaya dalam dirimu yang tidak bisa dipadamkan. Dan cahaya itu tidak selalu terang, tapi cukup untuk membuat orang lain melihat. Di titik tertentu, kamu mulai memahami bahwa ini bukan tentang popularitas, bukan tentang pengakuan. Ini tentang kehadiran, tentang bagaimana dirimu, dengan segala keunikan dan kejujuranmu, meninggalkan jejak di sekitar. Kamu tidak perlu berusaha untuk terlihat. Kamu tidak perlu mengubah dirimu agar diterima.
Karena apa yang membuatmu diperhatikan justru adalah keaslianmu. Dan ketika kamu mulai menerima itu, ada perubahan dalam caramu melihat semuanya. Kamu tidak lagi merasa terbebani oleh perhatian. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan diri. Kamu hanya menjalani hidupmu, dan membiarkan orang lain melihat sesuai dengan pemahaman mereka. Karena pada akhirnya, apa yang mereka lihat hanyalah sebagian kecil dari siapa dirimu sebenarnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Kamu menjalani proses batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Di balik semua yang terlihat dari luar, ada perjalanan yang jauh lebih dalam yang tidak pernah benar-benar diketahui oleh orang lain. Sebuah perjalanan yang sunyi, yang tidak selalu bisa dibagikan, yang seringkali hanya kamu rasakan sendiri. Ada proses dalam dirimu yang terus berjalan, tanpa henti, tanpa suara. Proses yang membentuk cara pandangmu, yang mengubah cara kamu merasakan, yang perlahan membawa dirimu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Orang lain mungkin hanya melihat hasilnya. Mereka melihat sikapmu, keputusanmu, caramu berbicara atau diam. Tapi mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka tidak tahu berapa banyak hal yang telah kamu lalui, berapa banyak pertanyaan yang kamu hadapi, berapa banyak malam yang kamu habiskan dalam keheningan. Ada luka yang pernah kamu rasakan, yang tidak kamu ceritakan. Ada momen di mana kamu harus berdiri sendiri, tanpa ada yang benar-benar mengerti. Ada saat-saat di mana kamu merasa kehilangan arah, namun tetap melangkah meski dengan langkah yang pelan. Dan dari semua itu, kamu belajar. Belajar untuk tidak bergantung pada hal-hal di luar. Belajar untuk menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal harus dimengerti oleh orang lain. Proses ini tidak selalu mudah. Ada rasa lelah, ada keraguan, ada keinginan untuk berhenti. Tapi setiap kali kamu hampir menyerah, ada sesuatu dalam dirimu yang tetap bertahan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi selalu ada. Dan dari situlah, kamu mulai berubah. Bukan perubahan yang terlihat jelas, tapi perubahan yang halus. Cara pandangmu menjadi lebih dalam. Cara merasakanmu menjadi lebih peka. Cara kamu melihat hidup menjadi lebih luas. Orang lain mungkin tidak menyadari itu. Mereka hanya melihatmu sebagai pribadi yang berbeda. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik itu semua, ada perjalanan panjang yang telah kamu lalui. Perjalanan yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Dan mungkin, itulah yang membuatmu menjadi seperti sekarang. Bukan karena kamu memilih untuk berbeda, tapi karena hidup telah membawamu melewati jalan yang tidak semua orang lalui. Jalan yang sunyi, tapi penuh makna. Ada satu hal yang sering kali terlupakan di tengah perjalanan panjang yang penuh makna ini, bahwa pada akhirnya, semua yang kamu rasakan, semua yang kamu jalani, semua yang membuatmu berbeda, bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa tujuan. Mungkin tidak selalu jelas di awal, mungkin tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun perlahan, seiring waktu yang terus berjalan, semuanya akan menemukan tempatnya sendiri dalam hidupmu. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk memahami semuanya sekaligus. Tidak perlu memaksa diri untuk menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul. Karena ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak diciptakan untuk segera dimengerti, melainkan untuk dirasakan, untuk dijalani, untuk dibiarkan tumbuh perlahan, hingga suatu hari kamu sendiri tersenyum dan berkata dalam hati, "Sekarang aku mengerti." Dan jika hari ini kamu masih merasa berbeda, masih merasa seolah tidak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarmu, itu tidak apa-apa. Tidak ada yang salah denganmu. Tidak ada yang perlu diperbaiki dari dirimu hanya karena kamu tidak sama dengan kebanyakan orang. Justru disitulah letak keunikanmu, disitulah letak perjalananmu dimulai. Ada jiwa-jiwa yang memang tidak diciptakan untuk berjalan di jalan yang ramai. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka dipanggil untuk menemukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tempat yang penuh dengan kebisingan. Mereka dipanggil untuk masuk ke dalam sunyi, untuk mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh banyak orang, untuk merasakan sesuatu yang tidak semua orang sadari. Dan mungkin, kamu adalah salah satunya. Bukan untuk menjadi lebih tinggi, bukan untuk merasa lebih dari yang lain, tapi untuk menjalani peran yang berbeda. Peran yang tidak selalu terlihat, tidak selalu dipahami, namun memiliki makna yang dalam perjalanan kehidupan ini. Kadang, rasa sepi itu datang tanpa diundang. Rasa seperti tidak dimengerti, seperti berjalan sendiri di antara banyak orang, itu bisa terasa begitu nyata. Tapi di balik itu semua,
ada ruang yang sebenarnya sedang dibuka untukmu. Ruang untuk mengenal dirimu lebih dalam. Ruang untuk memahami apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Ruang untuk menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Karena sejatinya, tidak semua kesunyian adalah kesepian. Ada kesunyian yang justru membawa kedekatan, kedekatan dengan dirimu sendiri, kedekatan dengan makna hidup yang selama ini mungkin tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kamu mulai menerima itu, perlahan semuanya akan terasa berbeda. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, kini mulai terasa lebih ringan. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu terasa berat, kini tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Bukan karena semuanya sudah terjawab, tapi karena kamu sudah tidak lagi merasa harus memiliki semua jawaban. Ada ketenangan yang tumbuh dari dalam, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menjadi seperti orang lain, bukan tentang memenuhi ekspektasi yang tidak pernah benar-benar kamu pilih. Hidup ini adalah tentang menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Dan ketika kamu berani menjadi itu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Bukan dalam bentuk yang besar atau mencolok, tapi dalam hal-hal kecil yang perlahan mengubah cara kamu melihat dunia. Cara kamu merespon keadaan, cara kamu memahami orang lain, dan yang paling penting, cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih lembut, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu mengerti. Kamu menjadi lebih tenang, bukan karena hidupmu tanpa masalah, tapi karena kamu tidak lagi melawan setiap hal yang datang. Kamu menjadi lebih dalam, bukan karena kamu ingin terlihat berbeda, tapi karena itulah dirimu yang sebenarnya. Dan dari situ, kamu mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang mencapai sesuatu di luar, tapi tentang kembali ke dalam. Kembali kepada dirimu yang sejati. Kembali kepada bagian dalam dirimu yang selama ini mungkin tertutup oleh banyak hal. Kembali kepada keheningan yang justru penuh dengan jawaban. Tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Tidak semua orang akan melihat apa yang kamu lihat. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Kamu tidak perlu membuat semua orang memahami dirimu. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah dipahami oleh dunia, tapi memahami dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, ada kebebasan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kebebasan untuk menjadi, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berjalan tanpa harus terus melihat ke belakang. Kamu tidak lagi berjalan untuk membuktikan sesuatu. Kamu berjalan karena memang itulah jalanmu. Dan dalam setiap langkah yang kamu ambil, ada makna yang mungkin tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Mungkin perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa lelah. Akan ada momen di mana kamu merasa ingin berhenti. Akan ada waktu di mana kamu mempertanyakan semuanya. Tapi ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari proses yang tidak sia-sia. Tidak ada yang benar-benar terbuang. Tidak ada yang benar-benar sia-sia. Semua yang kamu jalani, semua yang kamu rasakan, semuanya sedang membentuk dirimu menjadi versi yang lebih utuh. Dan meskipun kamu belum sepenuhnya melihat hasilnya sekarang, percayalah, suatu hari nanti, semuanya akan terasa masuk akal. Semuanya akan terasa tepat. Semuanya akan terasa sebagaimana mestinya. Jadi jika hari ini kamu masih berada di tengah perjalanan, masih mencari, masih bertanya, tetaplah berjalan. Tidak perlu cepat, tidak perlu terburu-buru. Cukup tetap melangkah, dengan tenang, dengan sadar, dengan hati yang terbuka. Dan biarkan hidup menunjukkan jalannya, satu demi satu, dengan caranya sendiri. Karena yang kamu cari, mungkin selama ini tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya menunggu, sampai kamu siap untuk melihatnya. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini, sudah bertahan, sudah mendengarkan, sudah membuka ruang dalam dirimu untuk sesuatu yang lebih dalam. Tidak semua orang sampai di titik ini, dan kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi itu adalah sesuatu yang berharga. Jika apa yang kamu rasakan dalam perjalanan ini pernah menyentuh bagian kecil dalam hatimu, jika ada satu kalimat saja yang terasa seperti cermin dari dirimu sendiri, maka biarkan itu tinggal sejenak di dalam, tanpa perlu dijelaskan, tanpa perlu dipaksakan. Dan jika kamu merasa perjalanan ini belum selesai, jika masih ada bagian dalam dirimu yang ingin terus memahami, terus menyelami, maka kamu tidak sendirian. Akan selalu ada ruang untuk kembali. Akan selalu ada tempat untuk melanjutkan.
Akan selalu ada langkah berikutnya yang menunggu untuk kamu temukan. Jadi tetaplah di sini, tetaplah bersama perjalanan ini, dan biarkan setiap pertemuan berikutnya menjadi bagian dari kisah yang sedang kamu tulis, perlahan, dalam diam, namun penuh makna. Di antara sunyi yang tak pernah benar-benar sepi, ada jiwa yang perlahan sadar bahwa dirinya tidak diciptakan untuk sekadar mengikuti arah, melainkan untuk menemukan makna di balik setiap langkah yang terasa berbeda. Ada saat-saat tertentu dalam hidup, ketika segala sesuatu berjalan seperti biasa di mata orang lain, namun di dalam dirimu terasa ada yang tak sejalan. Bukan karena ada yang salah, bukan pula karena dunia ini keliru, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang diam-diam menolak untuk larut begitu saja. Seolah ada bisikan halus yang terus mengingatkan bahwa jalanmu bukanlah jalan yang ramai dilalui, bukan jalur yang penuh tepuk tangan, melainkan jalur sunyi yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau mendengar. Kamu mungkin pernah berada di tengah keramaian, namun merasa seolah berdiri sendirian di ruang yang luas dan hampa. Suara orang-orang terdengar seperti gema yang jauh, sementara pikiran dan perasaanmu berjalan ke arah yang berbeda. Bukan karena kamu ingin menjauh, tapi karena ada jarak yang tak terlihat, jarak antara apa yang dirasakan oleh banyak orang, dan apa yang hidup di dalam dirimu. Dan anehnya, semakin kamu mencoba untuk menyatu, semakin terasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dipaksa untuk menjadi sama. Kamu bisa tersenyum, kamu bisa mengikuti percakapan, kamu bisa terlihat seperti yang lain, tapi jauh di dalam, ada bagian dari dirimu yang tetap terjaga, tetap mengamati, tetap bertanya tanpa suara. Mungkin pernah terlintas di benakmu, kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak bisa saja menjadi sederhana, menjadi biasa, menjadi seperti yang lain tanpa beban berpikir terlalu dalam? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, selalu ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada bagian dari dirimu yang diam-diam menolak untuk kembali tertidur. Kamu mulai menyadari bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan dari dalam. Ia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari pengalaman, dari luka yang pernah kamu rasakan, dari keheningan yang pernah kamu jalani, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kamu abaikan. Ada saatnya kamu merasa lelah, bukan karena hidup ini terlalu berat, tapi karena harus terus menjelaskan sesuatu yang bahkan sulit kamu jelaskan kepada dirimu sendiri. Orang lain mungkin melihatmu sebagai pribadi yang sulit dimengerti, sulit diatur, atau bahkan dianggap terlalu berbeda. Tapi mereka tidak pernah benar-benar melihat bagaimana perjalanan batin yang kamu lalui. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya terbangun di malam hari dengan pikiran yang penuh, bukan oleh kekhawatiran, tapi oleh kesadaran yang perlahan membuka lapisan-lapisan kehidupan. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menatap sesuatu yang sederhana, namun merasakan makna yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Dan mungkin, kamu pun tidak selalu ingin menjadi seperti ini. Ada keinginan kecil untuk hidup lebih ringan, lebih sederhana, tanpa harus memikirkan hal-hal yang terasa begitu dalam. Tapi setiap kali kamu mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, ada sesuatu yang kembali mengetuk, pelan, namun pasti. Seolah hidup ini tidak membiarkanmu untuk kembali menjadi seperti sebelumnya. Ada momen di mana kamu merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh dengan suara, kebiasaan, dan pola yang sudah terbentuk. Dan satu dunia lain yang sunyi, dalam, dan penuh makna, namun tidak semua orang bisa melihatnya. Dan kamu berada di tengah-tengah itu, tidak sepenuhnya milik yang satu, dan tidak sepenuhnya bisa kembali ke yang lain. Dalam keheningan itu, kamu mulai belajar sesuatu yang tidak diajarkan oleh siapapun. Bahwa tidak semua yang berbeda harus diperbaiki. Bahwa tidak semua yang sunyi berarti kosong. Dan bahwa tidak semua yang sulit dipahami berarti salah. Kamu mulai melihat bahwa apa yang selama ini kamu anggap sebagai ketidakcocokan, mungkin bukanlah kelemahan, melainkan arah. Arah yang tidak selalu jelas, tidak selalu mudah, tapi selalu membawa sesuatu yang lebih dalam setiap kali kamu berani melangkah. Dan disitulah perlahan muncul kesadaran, bahwa mungkin kamu tidak diciptakan untuk mengikuti, melainkan untuk memahami. Bukan untuk menjadi bagian dari keramaian, tapi untuk melihat dari kejauhan dengan mata yang lebih jernih. Kadang, rasa berbeda itu terasa seperti beban. Tapi di waktu lain, ia terasa seperti cahaya kecil yang menuntunmu keluar dari kegelapan yang tidak disadari oleh banyak orang. Cahaya yang tidak terang benderang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih luas dari apa yang terlihat. Kamu mulai lebih peka terhadap hal-hal yang tidak kasat mata.
terhadap perubahan kecil dalam sikap seseorang, terhadap getaran suasana yang tidak bisa dijelaskan, terhadap keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dan dari situ, kamu mulai memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi juga tentang apa yang dirasakan, bahkan ketika tidak ada yang bisa menjelaskannya. Ada bagian dalam dirimu yang terus tumbuh, tanpa perlu diakui, tanpa perlu disetujui. Ia hanya ada, dan semakin hari semakin terasa nyata. Mungkin itulah yang membuatmu sulit untuk diatur. Bukan karena kamu menolak, tapi karena kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Ada garis halus dalam dirimu yang tidak bisa dilanggar, bahkan oleh dirimu sendiri. Dan dari situlah, tanpa kamu sadari, kamu mulai menjadi pusat perhatian, bukan karena kamu mencarinya, tapi karena sesuatu dalam dirimu memancarkan keunikan yang tidak bisa disembunyikan. Orang-orang mungkin tidak selalu mengerti, tapi mereka merasakan. Mereka melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang membuat mereka berhenti sejenak, meski hanya untuk bertanya dalam hati. Dan perlahan, kamu mulai menyadari bahwa menjadi berbeda bukanlah tentang menjauh dari dunia, tapi tentang melihat dunia dengan cara yang tidak semua orang miliki. Ada keindahan dalam itu, meski terkadang terasa sepi. Ada makna dalam itu, meski tidak selalu mudah dipahami. Dan ada tujuan dalam itu, meski belum sepenuhnya terlihat. Seiring waktu, kamu mulai berdamai dengan perasaan itu. Tidak lagi mencoba menghilangkannya, tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi seperti yang lain. Kamu mulai menerima bahwa ada bagian dalam dirimu yang memang tidak akan pernah sepenuhnya cocok dengan pola yang ada. Dan anehnya, justru dari penerimaan itu, muncul ketenangan yang selama ini kamu cari. Ketenangan yang tidak datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Ketenangan yang tidak bergantung pada penilaian orang lain, tapi pada kesadaran bahwa kamu sedang berjalan di jalanmu sendiri. Dan di titik itu, kamu mulai melihat semuanya dengan lebih jernih. Bahwa setiap rasa berbeda yang kamu alami, setiap keheningan yang kamu rasakan, setiap pertanyaan yang muncul tanpa jawaban, semuanya bukanlah kebetulan. Semuanya adalah bagian dari perjalanan yang perlahan membentuk siapa dirimu sebenarnya. Dan mungkin, tanpa perlu disadari sepenuhnya, ada pola-pola halus yang mulai terlihat. Seperti jejak-jejak kecil yang selama ini tersembunyi, namun kini mulai menunjukkan arah. Bukan untuk menjelaskan segalanya, tapi cukup untuk membuatmu mengerti, bahwa apa yang kamu rasakan selama ini, memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar perasaan. Dan ketika kamu mulai memperhatikan lebih dalam, ada tanda-tanda yang muncul dengan caranya sendiri. Tidak selalu jelas, tidak selalu terang, tapi cukup untuk dirasakan oleh hati yang tidak lagi terburu-buru. Seolah hidup ini perlahan membuka lapisan demi lapisan, dan mengundangmu untuk melangkah lebih jauh, masuk ke dalam pemahaman yang lebih sunyi, namun lebih jujur. Dan mungkin, tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diarahkan, ada bagian dari dirimu yang kini mulai siap untuk melihat lebih dalam lagi. 1. Kamu punya prinsip kuat dan tidak mudah diarahkan. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa begitu saja dibelokkan, meskipun dunia di sekitarmu terus bergerak dengan arah yang berbeda. Bukan karena kamu ingin melawan, bukan pula karena kamu merasa paling benar, tetapi karena di dalam hatimu, ada garis yang begitu jelas, begitu tegas, yang tidak bisa kamu abaikan. Garis itu bukan hasil dari kata-kata orang lain, bukan juga karena pengaruh sesaat, melainkan tumbuh dari pengalaman, dari keheningan panjang, dari perenungan yang mungkin tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Seringkali orang melihatmu sebagai pribadi yang sulit diatur. Mereka mungkin berpikir kamu keras kepala, sulit diberi saran, atau bahkan menolak untuk bekerja sama. Tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu bahwa setiap keputusan yang kamu ambil bukanlah hasil dari emosi sesaat. Ada proses batin yang panjang, ada pertimbangan yang dalam, ada dialog sunyi antara dirimu dan sesuatu yang lebih luas dari sekadar logika. Kamu tidak mudah mengatakan, ya, hanya karena semua orang mengatakan hal yang sama. Ada jeda dalam dirimu, ada ruang untuk merenung, ada kebutuhan untuk memahami sebelum menerima. Dan dalam dunia yang serba cepat ini, sikap seperti itu sering dianggap sebagai hambatan. Padahal, disitulah letak kekuatanmu. Kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu tahu bahwa jika kamu terus mengorbankan apa yang kamu yakini, maka perlahan kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Dan kehilangan diri sendiri adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada tidak diterima oleh orang lain.
Ada saat-saat di mana kamu merasa lelah. Bukan karena kamu salah, tetapi karena harus berdiri tegak ketika banyak orang memilih untuk mengikuti arus. Ada kesendirian dalam sikap itu. Ada jarak yang tercipta tanpa kamu sadari. Tapi di balik itu semua, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan karena kamu tahu bahwa kamu tidak sedang mengkhianati dirimu sendiri. Prinsip yang kamu pegang bukan sekadar aturan. Ia adalah cermin dari siapa dirimu sebenarnya. Ia adalah fondasi yang membuatmu tetap berdiri, bahkan ketika keadaan tidak berpihak. Dan meskipun orang lain mungkin tidak selalu memahami, jauh di dalam dirimu ada keyakinan yang tidak tergoyahkan, bahwa jalan yang kamu pilih adalah jalan yang memang harus kamu jalani. Dan dari situlah, tanpa kamu sadari, orang-orang mulai memperhatikan. Mereka mungkin tidak selalu setuju, tapi mereka melihat keteguhan itu. Mereka melihat bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak mudah goyah. Dan itulah yang membuatmu menjadi berbeda, bukan karena kamu berusaha, tapi karena kamu jujur pada dirimu sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Cara berpikir kamu berbeda dari kebanyakan orang. Di dalam kepalamu, dunia tidak pernah terlihat sesederhana yang dibicarakan oleh orang lain. Ada kedalaman yang tidak semua orang rasakan. Ada cara melihat yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika orang lain melihat permukaan, kamu justru tertarik pada apa yang tersembunyi di baliknya. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain, justru bisa membuatmu terdiam lama. Bukan karena kamu bingung, tapi karena kamu merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat. Sebuah percakapan sederhana bisa meninggalkan kesan yang panjang. Sebuah kejadian kecil bisa membuka pemahaman yang luas dalam dirimu. Kadang, kamu merasa seperti hidup di frekuensi yang berbeda. Orang lain berbicara tentang hal-hal yang ringan, sementara pikiranmu melayang pada makna yang lebih dalam. Bukan berarti kamu tidak bisa mengikuti, tapi ada bagian dalam dirimu yang selalu ingin menggali lebih jauh. Ini bukan sesuatu yang kamu pilih secara sadar. Ini adalah cara alami dirimu dalam memandang dunia. Dan seringkali, justru hal inilah yang membuatmu sulit dimengerti. Orang lain mungkin melihatmu sebagai orang yang terlalu banyak berpikir, terlalu dalam, atau bahkan terlalu rumit. Padahal, kamu tidak sedang mencoba menjadi rumit. Kamu hanya tidak bisa melihat sesuatu secara dangkal. Ada dorongan dalam dirimu untuk memahami, untuk merasakan, untuk melihat dari berbagai sisi sebelum benar-benar menerima sesuatu. Dan karena itu, kamu seringkali menemukan dirimu berada di luar percakapan yang biasa. Bukan karena kamu tidak ingin terlibat, tapi karena pembahasan yang ada terasa terlalu sempit untuk pikiranmu. Kamu membutuhkan ruang yang lebih luas, pembahasan yang lebih dalam, sesuatu yang bisa menyentuh bagian dalam dirimu. Namun, di balik semua itu, ada keindahan yang tidak semua orang miliki. Kamu mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat. Kamu mampu memahami tanpa harus dijelaskan secara rinci. Kamu mampu merasakan makna di balik keheningan. Dan meskipun terkadang itu membuatmu merasa terpisah, sebenarnya itu adalah anugerah yang halus. Sebuah cara pandang yang membuat hidup terasa lebih hidup, lebih dalam, lebih bermakna. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Tidak takut jadi berbeda. Ada keberanian dalam dirimu yang tidak selalu terlihat, tapi terasa kuat. Bukan keberanian yang keras atau menantang, melainkan keberanian yang tenang, yang tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika dunia di sekitarmu mencoba membentukmu menjadi sesuatu yang lain. Kamu mungkin pernah merasa tidak cocok, tidak sejalan, atau bahkan tidak diterima sepenuhnya. Tapi alih-alih memaksakan diri untuk berubah, ada bagian dalam dirimu yang memilih untuk tetap bertahan. Bukan karena keras kepala, tapi karena kamu tahu bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak boleh hilang. Menjadi berbeda bukanlah sesuatu yang mudah. Ada risiko untuk disalahpahami, ada kemungkinan untuk dijauhi, ada momen di mana kamu merasa sendirian. Tapi di balik semua itu, ada kejujuran yang tidak bisa digantikan. Kamu tidak memakai topeng hanya untuk diterima. Kamu tidak mengubah dirimu hanya untuk mendapatkan pengakuan. Dan meskipun itu membuat perjalananmu terasa lebih sunyi, ada kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kamu bebas menjadi dirimu sendiri. Dan dari kebebasan itu, muncul kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan untuk berdiri tanpa bergantung pada penilaian orang lain. Kekuatan untuk melangkah tanpa harus menunggu persetujuan. Kekuatan untuk tetap tenang,
bahkan ketika dunia tidak sepenuhnya mengerti. Orang-orang mungkin melihatmu sebagai sosok yang aneh, berbeda, atau tidak biasa. Tapi jauh di dalam, mereka juga merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sesuatu yang membuat mereka memperhatikan, sesuatu yang membuat mereka bertanya-tanya. Dan tanpa kamu sadari, keberanianmu untuk menjadi berbeda justru menjadi cahaya bagi orang lain. Bukan karena kamu ingin menjadi pusat perhatian, tapi karena keaslianmu memancarkan sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Sering disalahpahami oleh lingkungan. Ada perasaan yang mungkin sering kamu simpan sendiri, perasaan bahwa tidak semua orang benar-benar mengerti dirimu. Mereka melihat dari luar, menilai dari apa yang tampak, dan menarik kesimpulan tanpa pernah masuk ke dalam apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu mungkin pernah merasa bahwa kata-katamu tidak sepenuhnya dipahami, bahwa niatmu sering kali disalahartikan, bahwa sikapmu dianggap berbeda hanya karena tidak sesuai dengan kebiasaan umum. Dan dari situ, perlahan muncul jarak. Bukan karena kamu ingin menjauh, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang mampu melihat dengan cara yang sama. Ada batas yang tidak terlihat, batas antara apa yang kamu rasakan, dan apa yang orang lain bisa pahami. Terkadang, kamu memilih diam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena kamu tahu bahwa menjelaskan pun tidak akan selalu membuat orang mengerti. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Kesalahpahaman itu bisa terasa menyakitkan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tulus. Kamu tidak sedang berpura-pura, tidak sedang memainkan peran, kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dan ketika itu tidak diterima, ada rasa yang sulit dijelaskan. Namun, seiring waktu, kamu mulai belajar sesuatu yang penting. Bahwa tidak semua orang harus mengerti dirimu. Bahwa tidak semua penilaian harus kamu jawab. Bahwa terkadang, diam adalah bentuk pemahaman yang paling dalam. Kamu mulai berdamai dengan kenyataan bahwa menjadi berbeda berarti siap untuk tidak selalu dipahami. Dan dari situ, kamu menemukan ketenangan yang baru. Ketenangan yang tidak bergantung pada penerimaan, tapi pada kesadaran bahwa kamu tidak sedang kehilangan apapun. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah bagaimana orang lain melihatmu, tapi bagaimana kamu tetap setia pada dirimu sendiri, meskipun dunia tidak selalu sejalan. 5. Energi kamu terasa berbeda, meski kamu tidak berusaha menunjukkannya. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun kehadirannya bisa dirasakan. Bukan sesuatu yang tampak secara kasat mata, bukan pula sesuatu yang sengaja kamu tampilkan, tetapi ia hadir begitu saja, mengalir tanpa suara, menyentuh ruang-ruang yang bahkan tidak kamu sadari. Mungkin kamu pernah berada di suatu tempat tanpa banyak bicara, tanpa melakukan sesuatu yang mencolok, namun entah mengapa perhatian orang-orang perlahan tertuju padamu. Bukan karena kamu mencari perhatian, justru sebaliknya, kamu seringkali memilih untuk diam, untuk berada di balik ketenangan, untuk tidak menonjolkan diri. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang membuatmu sulit untuk benar-benar tidak terlihat. Energi itu bukan tentang kekuatan yang keras atau dominan, melainkan sesuatu yang halus, seperti getaran yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Ada kedalaman dalam dirimu yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya, bahkan ketika kamu mencoba menjadi biasa saja. Kamu membawa ketenangan yang aneh, bukan ketenangan yang kosong, tapi ketenangan yang dalam. Ketika orang lain gelisah, kehadiranmu bisa terasa menenangkan. Ketika suasana menjadi kacau, ada bagian darimu yang tetap stabil. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang merasakan itu. Namun di sisi lain, energi itu juga bisa membuatmu terasa berbeda. Tidak semua orang merasa nyaman dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Ada yang tertarik, ada yang penasaran, ada juga yang justru merasa asing. Dan dari situlah, pembicaraan tentang dirimu mulai muncul, bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa yang kamu pancarkan. Kadang kamu sendiri bingung, kamu merasa tidak melakukan apa-apa, tapi kenapa selalu ada perhatian yang datang? Kenapa kehadiranmu seolah meninggalkan kesan, bahkan ketika kamu tidak berniat meninggalkan apapun? Jawabannya bukan terletak pada apa yang kamu lakukan, melainkan pada siapa dirimu ketika kamu tidak sedang berusaha menjadi siapa-siapa. Energi itu adalah bagian dari keaslianmu. Ia muncul ketika kamu jujur pada dirimu sendiri, ketika kamu tidak memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Dan semakin kamu mencoba untuk menutupinya, semakin ia terasa. Karena hal-hal yang berasal dari dalam tidak bisa sepenuhnya disembunyikan.
Ia akan tetap menemukan jalannya, dalam sikapmu, dalam tatapanmu, dalam caramu hadir di tengah dunia. Perlahan, kamu mulai menyadari bahwa energi itu bukan sesuatu yang harus kamu hindari. Ia bukan beban, bukan pula sesuatu yang harus kamu jelaskan kepada orang lain. Ia adalah bagian dari perjalananmu, bagian dari bagaimana kamu terhubung dengan dunia, meski dengan cara yang tidak selalu dipahami. Dan ketika kamu mulai menerimanya, ada ketenangan baru yang muncul. Kamu tidak lagi bertanya kenapa kamu berbeda. Kamu tidak lagi mencoba menjadi sama. Kamu hanya menjadi, dan itu sudah cukup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Kamu sulit dikendalikan oleh tekanan sosial. Ada satu hal yang membuatmu tetap berdiri, bahkan ketika banyak orang memilih untuk menyesuaikan diri, kamu tidak mudah goyah oleh apa yang dianggap seharusnya. Bukan karena kamu menolak dunia, tapi karena kamu tidak bisa mengkhianati apa yang kamu rasakan benar di dalam dirimu. Tekanan sosial seringkali datang tanpa suara. Ia hadir dalam bentuk harapan, dalam kebiasaan yang dianggap wajar, dalam pandangan umum yang seolah menjadi aturan tak tertulis. Banyak orang mengikuti itu tanpa bertanya, tanpa mempertimbangkan, karena terasa lebih mudah untuk menyatu daripada berbeda. Namun tidak denganmu. Ada jarak dalam dirimu setiap kali kamu dihadapkan pada sesuatu yang tidak sejalan. Bukan jarak yang dibuat-buat, tapi jarak yang muncul secara alami. Seolah ada bagian dalam dirimu yang berkata, ini bukan untukmu, meskipun secara logika kamu bisa saja mengikuti. Kamu mungkin pernah mencoba menyesuaikan diri, mencoba mengikuti arus, mencoba menjadi seperti yang diharapkan. Tapi setiap kali kamu melakukannya, ada rasa yang tidak nyaman. Seperti mengenakan sesuatu yang bukan milikmu. Seperti berjalan di jalan yang tidak kamu pilih. Dan akhirnya, kamu kembali ke dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak bisa berubah, tapi karena kamu tahu bahwa perubahan yang dipaksakan tidak akan pernah bertahan. Kamu tidak ingin hidup berdasarkan tekanan, tidak ingin membuat keputusan hanya karena takut dinilai berbeda. Ini bukan tentang pembangkangan, ini tentang kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa tidak semua hal cocok untukmu. Kejujuran untuk menerima bahwa jalanmu mungkin tidak akan selalu sama dengan orang lain. Kejujuran untuk tetap melangkah, meskipun tanpa jaminan akan dipahami. Dan dari situ, kamu menjadi seseorang yang sulit dikendalikan, bukan karena kamu tidak bisa diarahkan, tapi karena kamu tidak bisa dipaksa. Ada batas dalam dirimu yang tidak bisa dilewati oleh tekanan apapun. Orang-orang mungkin melihatmu sebagai pribadi yang keras, sulit diatur, atau bahkan terlalu bebas. Tapi mereka tidak melihat bahwa di balik itu semua, ada integritas yang kamu jaga. Ada nilai yang tidak kamu tukar, bahkan untuk kenyamanan. Dan meskipun itu membuat jalanmu terasa lebih sunyi, ada kekuatan yang tumbuh dari sana. Kekuatan untuk berdiri sendiri, kekuatan untuk memilih dengan sadar, kekuatan untuk tidak kehilangan dirimu, di tengah dunia yang terus mencoba membentukmu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Hidupmu sering jadi sorotan, bahkan saat kamu tidak mencarinya. Ada hal yang mungkin sering kamu rasakan, meski sulit untuk dijelaskan, bahwa hidupmu seolah selalu terlihat oleh orang lain, bahkan ketika kamu tidak sedang menunjukkan apapun. Kamu tidak mencari perhatian, tidak berusaha menjadi pusat, tapi entah bagaimana, perhatian itu tetap datang. Mungkin dari caramu bersikap, dari pilihan hidupmu, atau bahkan dari keheninganmu. Ada sesuatu yang membuat orang lain memperhatikan, mengamati, bahkan membicarakan. Dan seringkali, kamu tidak tahu kenapa. Kamu mungkin hanya menjalani hidup seperti biasa, mengambil keputusan berdasarkan apa yang kamu rasa benar, melangkah tanpa niat untuk dilihat. Tapi di mata orang lain, apa yang kamu lakukan terasa berbeda. Dan dari situlah, pembicaraan mulai muncul. Ada yang mengagumi, ada yang penasaran, ada juga yang salah paham. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak mereka temukan pada kebanyakan orang. Kadang, ini terasa melelahkan, karena kamu tidak pernah benar-benar meminta untuk diperhatikan. Kamu hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa harus menjadi bahan pembicaraan. Tapi semakin kamu mencoba untuk menghindar, semakin kamu menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Seolah ada cahaya dalam dirimu yang tidak bisa dipadamkan. Dan cahaya itu tidak selalu terang, tapi cukup untuk membuat orang lain melihat. Di titik tertentu, kamu mulai memahami bahwa ini bukan tentang popularitas, bukan tentang pengakuan.
Ini tentang kehadiran, tentang bagaimana dirimu, dengan segala keunikan dan kejujuranmu, meninggalkan jejak di sekitar. Kamu tidak perlu berusaha untuk terlihat. Kamu tidak perlu mengubah dirimu agar diterima. Karena apa yang membuatmu diperhatikan justru adalah keaslianmu. Dan ketika kamu mulai menerima itu, ada perubahan dalam caramu melihat semuanya. Kamu tidak lagi merasa terbebani oleh perhatian. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan diri. Kamu hanya menjalani hidupmu, dan membiarkan orang lain melihat sesuai dengan pemahaman mereka. Karena pada akhirnya, apa yang mereka lihat hanyalah sebagian kecil dari siapa dirimu sebenarnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Kamu menjalani proses batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Di balik semua yang terlihat dari luar, ada perjalanan yang jauh lebih dalam yang tidak pernah benar-benar diketahui oleh orang.